Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali anak-anakku dalam pelajaran kedua atau subtema 2. Semoga harapan Bu Guru kalian tetap semangat dan sehat selalu. Di sini Bu Guru mau menyampaikan pembelajaran 3 dan 4 dengan judul perkembangan teknologi produksi sandang. Siap kalian perhatikan ya nak ya, sambil kalian mungkin membuka buku kalian. Di sini Bu Guru kan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang menampilkan gerak tari berdasarkan tenaga. Yang kemarin tentang gerak tari yang menggunakan tenaga kuat dan lemah. Nah, di sini ada 2 gerak tari berdasarkan tenaga dibagi menjadi 2. Jadi, ada 2 jenis tenaga dalam gerak tari, yaitu gerak tari dengan tenaga lemah dan kuat. Gerak tari dalam tenaga lemah dan kuat dapat dibuat menjadi satu rangkaian. Jadi, gerakan tenaga lemah dan kuat bisa digabung menjadi satu. Ini contohnya gambar gerak tari 1. Nah, ini kalian baca nih ya. Di buku kalian ada dalam pelajaran 2. Nah, ini tari gerak 1. Tari gerak 2 kalian perhatikan ya nak ya. Nah, ini tari gerak 3, tari gerak 4, tari gerak 5, tari gerak 6. Lah, 1 sampai 6 tadi ada yang menggunakan tenaga kuat dan ada yang menggunakan tenaga lemah. Kalian perhatikan, nanti kalian cari sendiri, nanti di bacaan juga ada mana yang kuat, mana yang lemah. Kita lanjutkan. Setelah belajar dengan tari tadi, kita juga akan melanjutkan ke simetri lipat. Kemarin bangun datar pada segitiga dan persegi panjang. Nah, sekarang bangun datar terdiri atas bangun datar simetris dan bangun datar asimetris. Bangun datar simetris mempunyai sumbu simetris. Bangun datar asimetris berarti tidak mempunyai sumbu simetris. Perhatikan pada gambar berikut. Kalau kemarin segitiga gampang, itu simetri lipat saja. Persegi panjang juga iya. Lah, ini bangun datar yang simetris dan tidak simetris. Yang mana yang simetris dan yang tidak? Nah, ini kalian perhatikan. Bangun datar pada gambar termasuk bangun datar simetris. Lah, ini jajaran genjang ya namanya. Bangun ini adalah bangun datar simetris. Bangun datar tersebut mempunyai 2 simetri lipat. Nah, ini bisa kan ditarik sini, bisa. Ini simetri lipat yang pertama, terus yang kedua yang ditarik ke sini, kasih garis sini. Nah, ini kan mempunyai 2 simetri lipat. Lah, yang satunya ini tidak asimetris. Bangun datar pada gambar termasuk bangun datar asimetris. Nah, ini bentuknya seperti ini, berarti ini asimetris, berarti tidak sejajar atau tidak sama. Bangun datar tersebut tidak mempunyai simetri lipat. Kita tarik garis di sini, kita gabungkan tidak bisa. Kita tarik di sini, kita lipat, hasilnya tidak sama ukuran dan bentuknya tidak sama. Nah, jadi kalau dilipat mempunyai ukuran dan bentuknya tidak sama, berarti asimetris atau tidak mempunyai simetri lipat. Itu cara mengingat-ingatnya. Kita lanjutkan. Sekarang menulis informasi tentang perkembangan teknologi pembuatan pakaian. Nah, di sini kalian baca di buku paket kalian pelajaran ketiga. Di sini ada perkembangan teknologi produksi pada pembuatan pakaian. Nah, ini kalian baca sendiri ya, Naya. Kita lanjutkan. Nah, berdasarkan bacaan di atas, nah,
di situ tadi akan dijelaskan jenis-jenis pakaian yang dikenakan sesuai dengan kegiatan kalian sebagai contoh. Jadi dari bacaan di atas tadi, pakaian itu sesuai dengan pakaian jenisnya bermacam-macam dan dipakai sesuai dengan kegiatannya. Nah, di sini ini nama jenis pakaian dikenakan sesuai dengan kegiatannya. Sebagai contoh, nah ini pakaian tari. Ini dipakai saat menari. Pakaian tidur. Nah, ini atau kimono ini dipakai saat tidur. Nah, ini pakaian santai buat perempuan. Nah, ini dipakai saat kegiatan santai. Ini buat perempuan. Kalau laki-laki bisa pakai kaos. Nah, ini gaun. Gaun ini dipakai untuk pesta bagi perempuan. Nah, ini ada pakaian seragam sekolah. Ini seragam perempuan. Dipakai saat kita bersekolah. Nah, ini juga ada training dan kaos. Ini kaos olahraga, ini dipakai saat olahraga. Nah, ini juga ada pakaian santai buat perempuan. Jadi, pakaian santai bisa berupa kaos, bisa berupa rok. Ya, ini santai dipakai saat kegiatan santai. Nah, ini jenis-jenis pakaian, ya, Nak ya. Kita lanjutkan. Dari gambar di atas, Bu Guru menuliskan kalimatnya. Nah, jenis pakaian dikenakan sesuai dengan kegiatan. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Nah, ini satu. Pakaian tari untuk menari, pakaian tidur atau kimono untuk tidur, pakaian santai untuk kegiatan santai, pakaian pesta atau gaun untuk pesta atau kondangan. Terus pakaian sekolah atau seragam sekolah untuk bersekolah. Pakaian training dan kaos untuk berolahraga. Nah, ini jenis-jenis pakaian. Jadi ya, kalau kalian ingin menambahkan mungkin jenis pakaian lainnya, boleh. Ini Bu Guru hanya menyampaikan sampai di sini. Masih banyak lagi, nanti kalau kalian pengen nambahin juga enggak apa-apa. Kita lanjutkan. Setelah kita mempelajari tentang jenis-jenis pakaian, nah di sini ya, menuliskan informasi tentang perkembangan jenis-jenis pakaian. Pakaian, nah ini pakaian ya. Pakaian termasuk kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan utama atau primer ya. Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia. Kenapa kebutuhan pokok? Karena pada dasarnya manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi tubuh dari udara panas dan dingin. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan pakaian manusia tidak hanya untuk melindungi tubuh, tetapi manusia juga membutuhkan pakaian sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukannya. Dahulu manusia cukup mengenakan satu jenis pakaian untuk berbagai kegiatan. Perkembangan zaman berpengaruh terhadap jenis pakaian yang digunakan. Oleh karena itu, muncullah berbagai jenis pakaian. Sebagai contoh, penggunaan pakaian sesuai dengan kegiatannya. Nah, contohnya yang Bu Guru sampaikan tadi di atas ya, Nak ya. Jadi, jenis-jenis pakaian. Bukan hanya 6, mungkin kalian bisa menyebutkan atau menambah lagi juga lebih bagus. Nah, anak-anakku, dari penyampaian Bu Guru tadi, jenis-jenis pakaian, kalian ingat-ingat atau kalian beri tanda. Nah, untuk pertemuan yang kedua atau hari kedua ini, Bu Guru memberi tugas kalian silakan menulis 5 jenis pakaian beserta kegunaannya dengan menggunakan pulpen. Setelah kamu tulis 1-5, tulisannya jelas Nak ya, biar Bu Guru nanti mudah untuk mengoreksi. Lalu difoto dan dikirim ke link yang sudah Bu Guru sediakan. Jadi tugas kalian hari ini adalah menulis 5 jenis pakaian beserta kegunaannya. Tadi yang di slide Bu Guru sudah Bu Guru sampaikan tadi. Tapi kalau kalian pengen cari di buku juga enggak apa-apa. Lalu difoto dan dikirim ke link yang sudah disediakan Bu Guru. Ini tugas pertemuan kedua. Anak-anakku,
Kiranya pertemuan yang kedua atau pembelajaran 3 dan 4, Bu Guru memberi tugas ini tadi. Selamat mengerjakan, selamat belajar, jangan lupa berdoa dan sholat 5 waktunya tidak boleh ketinggalan. Untuk penyampaian materi Bu Guru hari ini, jika ada kekurangan atau kekeliruan, Bu Guru mohon maaf. Kiranya Bu Guru akhiri. Terima kasih. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.